Al-jihadu fi sabilillah. Kita mulai melihat tentang jihad. Sering kita melihat makna jihad itu dipersempit. Kalau orang nggak ngaji, lalu ketemu seolah-olah ada ustadz lebih hebat, ada kajian yang lebih menarik, lalu kemudian makna jihad itu dipersempit. Makna jihad yang maknanya luas, yang arti awalnya itu hanya sungguh-sungguh, lalu kemudian makna jihad itu dipersempit dengan makna al-qital, perang. Saya pernah membaca sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata seorang anak muda yang ikut kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Dia itu kerjaannya berpindah-pindah dan selalu diawasi oleh intelijen. Dia menceritakan dengan nama samaran Matahari Timur. Di dalam novel itu dia ceritakan Matahari Timur. Judul novelnya itu dengan jihad yang terlarang. Jihad terlarang. Karena gini, karena dia itu melihat bahwa non-muslim itu adalah musuh. Nah, ini kelirunya. Kalau orang melihat non-muslim itu musuh, maka ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melihat non-muslim itu ladang dakwah. Dia melihat non-muslim musuh. Kedua, dia melihat orang di luar kelompoknya itu kafir. Kalau tidak berbaiat dengan amirnya itu kafir. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu berjamaah. Maka ada kejadian di Cirebon, di Polres Cirebon, di masjid yang dekat Polres Cirebon, itu ada orang yang meledakkan bom rakitan, bom kecil. Orang sholat Jumat diledakkan, bayangkan ini. Karena dianggap orang itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Nah, ini namanya jihad terlarang. Jadi jihad itu bukan bagaimana memerangi kafir, bukan. Jihad itu memang ada salah satunya berperang, tapi kalau diserang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jihad itu luas. Sehingga makna jihad itu berbakti kepada orang tua juga jihad. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim itu juga jihad. Menuntut ilmu, mengembangkan pendidikan juga jihad. Membantu fakir miskin juga jihad. Perang membela agama Allah juga jihad. Nah, di Indonesia kan gak ada perang, gak ada apa-apa. Main bom diledakkan saja. Nah, ini keliru. Hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Na'udzu, orang masih sholat, cuma sering ke kuburan, sering ziarah kubur, kafir. Orang begini begitu tidak sesuai dengan kelompoknya, kafir. Ada orang lain sholat di masjidnya dia, habis dia orang di luar di kelompoknya itu sholat, lalu kemudian masjidnya dipel karena najis. Bayangkan. Hadirin rahimakumullah, pada suatu hari seorang sahabat, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah, istadzana li fil jihad. Ya Rasul, izinkan aku untuk berjihad ya Rasul. Ini orang ngebet ingin perang. Maka datang ke Rasul menghadap, fastadzanahu fil jihad. Atau kalau bahasa langsungnya itu, istadzana li fil jihad.
Ya Rasul, izinkan aku untuk berjihad, berperang membela agama Allah ya Rasul. Rasul menjawab. Rasul bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala, na'am ya Rasul, orang tuaku masih hidup. Qala, maka kemudian Rasul bersabda, fa fihi ma fajahid. Uruslah kedua orang tuamu, mengurus kedua orang tuamu itu sudah sama dengan berjihad. Rawahul Bukhari, di dalam hadis Bukhari nomor 3004. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang tua kita yang kemudian sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah makan di situ, tidur situ, BAB di situ, kita mengurusnya, itu kita sedang jihad fi sabilillah, insya Allah. Hadis yang lain, ata rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasul, ya Rasulullah, inni ji'tu uridul jihad ma'aka. Inni ji'tu uridul jihad ma'aka. Ya Rasul, aku datang kepadamu ini ingin berjihad bersamamu ya Rasul. Wa qad ataitu wa in waladi yabkiyani. Ya Rasul, namun ketika aku ingin pergi berjihad bersamamu itu, ketika aku meninggalkan kedua orang tuaku itu dua-duanya menangis ya Rasul. Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, irji ilaihuma fa'adhakuma kama abkiyatahuma. Pulanglah, buatlah kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana ketika engkau meninggalkan keduanya sedang menangis. Hadirin rahimakumullah. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bentuk jihad. Siap berbakti kepada orang tua? Siap berbakti kepada orang tua? Insya Allah. Gitu. Harus Pak. Hadis yang ketiga. Anna rajulan hajaru ilan nabi minal Yaman. Nah ini. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, berhijrah kepada Rasul. Dia itu orang Yaman. Faqala hal laka ahadun bil Yaman. Yaman kan jauh Pak. Yaman ke Madinah jauh. Nah, ketika orang laki-laki itu, seorang laki-laki itu mendatangi Rasul, ingin dari Yaman itu ingin berjihad, maka ketika dia bertemu Rasul, Rasul bertanya, hal laka ahadun bil Yamni? Apakah engkau masih meninggalkan seseorang di Yaman? Meninggalkan orang tua? Faqala abawayya, ya Rasul, ya, saya masih punya orang tua di Yaman. Faqala udhina laka, baliklah kamu ke Yaman dan minta izin kepada kedua orang tuamu itu. Faqala la, jika dia tidak mengizinkan, maka engkau jangan ikut berjihad. Fa istadzinhuma, kalau keduanya itu mengizinkan, maka fajahid wal fal abarruhuma. Jadi silahkan engkau berjihad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata kedudukan jihad itu, kalau kita masih punya orang tua, itu wajib izin. Wajib minta izin, wajib minta persetujuan, dan mengurus orang tua itu bentuk jihad. Apa rasionya? Jihad itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mewakilinya, gugur kewajiban kepada kita. Sedangkan mengurus kedua orang tua itu kewajiban kita. Kalau kita nggak ngurus, mana ada orang lain mengurus kedua orang tua kita? Betul? Betul? Nah ini. Dia jangan dikit-dikit jihad. Orang tua di rumah ada, nggak ada yang ngasih nafkah, nggak ada yang memberi nafkah. Pergi ke luar negeri untuk berjihad. Na'udzubillah. Makanya hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kaidah-kaidah Islam. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau itu jihad itu jangan kemudian dipersempit menjadi jihad al-qital. Al-jihadu al-qital, jihad itu cuma perang. Model seperti ini juga jihad.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini nih mendengarkan taklim ini lagi jihad. Kalau nggak ada niat jihad, nggak ada niat sungguh-sungguh, enakan sare, apa? Sare. kata Kiai Ahmad Hidayat, enakan sare, enakan tidur. Apalagi hujan rintik-rintik, malam habis tahun baru, malam banyak yang dilihat, ada lihat TV, lihat ini, lihat WA segala macam, udah ngantuk-ngantuk, ikut kajian lagi. Ini jihad. Menuntut ilmu itu juga jihad. Kenapa? Sebab kalau tidak menuntut ilmu nanti jihadnya salah. Nanti kalau kebetulan jadi ustadz kemana-mana bilangnya takfiri. Dia itu orang kafir. Ziarah kubur, ziarah makam wali, nggak ada perintah Nabi. Ya bagaimana ada perintah Nabi? Orang Wali Songo itu ada sesudah Nabi wafat, nunggu perintah Nabi. Otaknya nggak mikir. Duluan mana Nabi sama Wali Songo? Duluan Nabi. Wafatnya duluan Nabi atau Wali Songo? Nabi. Lalu dia berkata, saudara-saudara, ziarah Wali Songo itu tidak ada perintah Nabi. Ya, nah wafatnya Nabi duluan kok perintah Nabi. Zaman sekarang ayuna, alhamdulillah sudah habis. Mari kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu